A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah business analytical tool dari Adiwidya Gunaswinaya. Tools ini adalah untuk menganalisis seberapa lean rumah sakit kita ya. Jadi rumah sakit Bapak Ibu kalau ingin tahu seberapa lean-nya itu bisa menggunakan tools ini, dan tools ini free. Silakan dibuka di website www.adiwidya.co.id, kemudian masuk ke yang tools ini. Jika Bapak Ibu tidak bisa langsung masuk, mungkin belum terdaftar ya, jadi silakan daftar. Jadi nanti masuk, pilih yang di sini, analisis lean rumah sakit. Jadi banyak tools bisnisnya, terutama untuk vaskes atau fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Ada juga untuk klinik ya, klinik Pratama di sini. Jadi diklik saja. Jika Bapak Ibu tidak bisa masuk, teman-teman tidak bisa masuk, kemungkinan belum daftar, tinggal daftar saja kemudian login ya. Yang pertama adalah ketika sudah membuka, isi dulu parameter analisisnya. Nah, kita besarkan sedikit untuk konteks strategisnya di sini. Ini rumah sakit kita itu mitra BPJS Kesehatan atau bukan? Jika tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka tinggal diklik karena fokusnya akan berbeda. Jika rumah sakit BPJS, dia akan fokus ke efisiensi, kendali mutu, kendali biaya. Tetapi jika rumah sakit kita tidak bekerja dengan BPJS, itu fokusnya adalah seperti premium service, jadi fokus kepada pasien, tidak kendali mutu, kendali biaya. Kalau rumah sakit BPJS kita tahu kendali biaya kan lebih utama, dan kendali mutu indikatornya mitra kita si BPJS Kesehatan seperti Antrol, MJKN dan sebagainya, PRB, Prolanis dan sebagainya. Tetapi jika rumah sakit non BPJS Kesehatan adalah fokusnya bukan mitra kita, indikator-indikator dari BPJS Kesehatan, tapi fokusnya kepada pasien. Nah, rumah sakit BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa indikator tersebut untuk para pesertanya mereka, dengan mekanismenya mereka, dengan perspektifnya mereka. Tetapi kalau rumah sakit non BPJS Kesehatan, di tools ini langsung difokuskan kepada pasien kita ya, dengan langsung direct impact-nya. Jadi tidak lewat sistemnya mitra seperti BPJS Kesehatan. Contohnya diklik rumah sakitnya itu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah untuk alur pasien dan waktu tunggunya. Nah, ini misalkan ingin tahu ini deskripsinya detailnya seperti apa, tinggal diklik yang tanda seru ini. Contohnya waktu tunggu UGD atau UGD dari pintu ke dokternya. Mengukur waktu dari saat pasiennya itu tiba di UGD sampai bertemu dengan dokter pertama kali. Kan kadang dengan perawat dulu ya, diperiksa dulu, atau mungkin dibiarkan suruh nunggu, suruh daftar, suruh isi, keluarganya suruh bla 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 sampai ketemunya itu berapa lama. Waktu yang lebih singkat menunjukkan alur triase dan penempatan pasien yang lebih efisien. Tinggal digeser saja. Jadi ini real time, ketemu sampai ada yang nyampe berjam-jam gitu kan, saking lamanya nunggu entah dokternya kemana, jadi ketemunya perawat saja, dokternya mungkin masih visit, operasi, atau masih muter, atau memang kekurangan dari tenaga medis tersebut di rumah sakit tersebut ya. Bisa sampai berapa jam, kalau memang bisa kurang dari 10 menit atau 10 menit bisa lebih baik ya. Kemudian lama rawat inap rata-rata average-nya, tinggal diklik saja untuk artinya atau deskripsi lebih jelasnya. Jadi berapa jumlah rata-rata menginapnya, rawat inapnya ya, loss-nya itu berapa, dengan hasil klinis yang baik, mengindikasikan proses perawatan dan pemulangan yang efisien. Misalkan ya normalnya kalau BPJS kan 3 hari ya, 3 hari atau 4 hari. Ada juga yang, makanya di sini ada komanya, dilihat teman-teman, ada komanya karena ini average atau loss-nya. Misalkan 3 hari 0,5. Nah, tempat tidur BTO-nya berapa kali perputarannya, berapa kali per harinya, BTO-nya tinggal dihitung saja, 2 kali atau 3 kali, atau misalkan dia perputarannya sangat cepat ya, tinggal dihitung. Jika teman-teman bingung, tanya ke bagian rekam medis saja. Begitu seterusnya. Pemulangan pasien, waktu yang dibutuhkan dari sudah DPJP, sudah ACC untuk pulang, kemudian sampai keluar rumah sakit itu berapa lama prosesnya. Ada yang 4 jam, ada yang 3 jam, ada yang 1 jam, ada yang cuma 30 menit. Nunggu obat lah, nunggu pilingan, nunggu macam-macam kan, macam-macam segala macam, itu berapa jam. Contoh saja ini 2 jam. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya ya.
utilisasi ruang operasi. Jadi operasi ini, ruang operasinya digunakan berapa persen ya untuk yang elektif ya. Untuk yang elektif utilisasinya ini berapa? 60% atau 40%. Kita contoh saja di 70%. Ini waktu henti peralatan medis adalah alat-alat itu tidak bisa dipakai. Kenapa? Misalkan rusak atau memang maintenance jadwal pemeliharaan pas lagi penggunaannya tidak bisa digunakan ya. Jadi memang ada waktu hentinya ya, bahasanya seperti itu. Downtime rendah memastikan ketersediaan layanan. Jadi memang bisa selalu tersedia alat, jadi tidak ada misalkan pending atau reschedule atau mungkin malah tidak dilayani gara-gara alatnya itu rusak atau misalkan spare partnya nggak ada atau memang sedang waktunya maintenance yang selalu malah lebih banyak waktu maintenance-nya ketimbang waktu rusaknya, mungkin seperti itu. Kemudian ada rasio staf medis per pasien. Ini berapa jumlah staf medis kita ya, perawat dokter yang tersedia per pasien, rasionya itu berapa. Seimbang, yang rasio seimbang itu akan lebih penting ya ketimbang tidak ada pemborosan. Berapa staf per pasien ya, tinggal diukur saja di sini, Kemudian faktor lainnya adalah kualitas dan keselamatan pasien. Ini tingkat inosnya, infeksi nosokomial atau HIS-nya itu berapa per mil per 1000 hari pasien ya, tinggal diklik saja. Ini definisinya, maka akan dilihat berapa, tinggal diklik saja, nanti diukur dari tim PP atau keperawatan yang mengukur ya untuk indikator ini. Ada kesalahan pemberian obat ya, ada KNC atau dia sampai ke KTD mungkin ya, atau di tahap KPC-nya. Jadi kesalahan pemberian obat mulai dari resep hingga administrasi. Nah, ini berapa persen kesalahannya? Mungkin kecil ya. Kemudian ada patient satisfaction score. Ini dari marketing umumnya dilakukan survei berapa tingkat kepuasannya, entah tinggi atau rendah. Yang selanjutnya adalah supply chain sama inventory. Inventarisnya ini perputaran inventory farmasinya berapa kali per tahun. Ini tinggal dihitung berapa kalinya. Alat ukurnya dari farmasi saja minta, nanti datanya ada. Kalau mereka mengerjakan dengan baik seharusnya ada data ini di farmasi ya. Seberapa cepat jadi perputaran untuk inventory turnovernya di farmasi. Kemudian persentase stok kadaluarsa. Ini tinggal minta saja di persentasenya untuk obat-obatan yang kadaluarsa atau tidak digunakan. Kemudian setelah ini sudah terisi semua, teman-teman Bapak Ibu tinggal diklik jalankan analisis, maka hasilnya akan keluar di kolom sebelah kanan ya, sebelah kanan dari yang kita mengisinya, dari parameter atau indikator yang kita isi. Ini cukup sedikit memakan waktu karena memang kita meminta hasil yang bisa komprehensif. Nah, skor Lean dari indikator tadi yang kita isi secara acak ya. Secara nanti kalau Bapak Ibu mengisinya, tolong jangan acak atau random atau subjektif, tapi menggunakan data real. Nah, ini skor Lean-nya itu 64 dari 100. Kalau 100 kan lebih tinggi lebih baik ya. 64. Nah, ini sudah tersedia juga matriks priority strategisnya. Jadi fokus perbaikannya nanti ada di mana, fokusnya di mana. Oh, ini kalau dari data yang kita input tadi ada di supply chain sama inventory-nya. Monitor dan tinjau di sini, jaga efisiensi tiada, pertahankan alur pasien karena sudah bagus ya. Jadi fokus di sini diperbaiki, dan berdasarkan rekomendasi strategisnya juga ada dari AI. Mau fokus kemana dulu, manajemen pemeliharaan, peralatan. Jadi langsung ke strategical pola bisnisnya, implementasinya untuk memperbaiki berdasarkan skor kita ya. Semakin cepat, semakin efektif, semakin bagus. Ini solusi-solusinya atau strategicalnya. Nah, ini analisis dari kita tuh ada waste di mana saja. Seperti kita ketahui Lean itu bicara 8 waste ya. Jadi ada di transportasi, ada di cacatnya atau di produksi berlebihan, ada di menunggu, di proses, di inventaris, dari bahan tidak terpakai, dari tidak terpakainya, dari talentnya yang talent tidak terpakai. Jadi detail waste-nya itu ada di pemrosesan di mana saja, itu juga sudah ditampilkan, tinggal ditindaklanjuti saja untuk mendapatkan Lean yang maksimal di rumah sakit kita. Itu mungkin semoga bisa membantu, dan tools ini insya Allah free, silakan digunakan demi memaksimalkan membuat rumah sakit yang sehat sehingga masyarakat atau pasien pun bisa terlayani dengan lebih baik. Terima kasih.